John Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Adam Smith lahir di Skotlandia pada 5 Juni 1723 dan wafat pada 17 Juli 1790 pada umur ke-47 tahun. Adam Smith memiliki bakat yang luar biasa yang ditunjukkannya dalam belajar sejak usia dini. Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Ia menentang pembatasan perdagangan, makanya ia menyerang sistem merkantilisme. Pada usia ke-13, Smith memasuki University Glasgow, di mana dia belajar filosofi moral di bawah bimbingan seorang yang tidak boleh dilupakan, sebagaimana Smith memanggilnya, yaitu Francis Hodgson. Di sini Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan akal sehat dan kebebasan berpendapat. Tahun 1740 dia dianugerahi Snell Exhibition dan memasuki kampus Balliol, Oxford, tetapi seperti William Robert Scott katakan, Universitas Oxford dalam masanya memberikan sedikit jika bantuan manapun yang diberikan, apa yang harusnya merupakan kerja seumur hidupnya. Dan dia meninggalkan universitas itu tahun 1746 dalam buku kelima dan The Wealth of Nations. Smith berkomentar, pada instruksi kualitas rendah dan aktivitas intelektual yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan di Skotlandia. Komentarnya ditunjukkan pada orang-orang yang dianugerahi kekayaan dari kampus-kampus Oxford dan Cambridge, di mana membuat pemasukan dan para profesor tidak berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menarik murid dan pada fakta bahwa orang-orang yang menyatu sebagai man of letters bisa menikmati kehidupan lebih nyaman dari materi di Cambridge of England. Tahun 1748, Smith memulai studinya di Edinburgh dengan bimbingan Lord Kames sebagian dari perkuliahannya, menyinggung retorika dan belles lettres, tetapi nantinya dia akan mengambil subjek dari kemajuan, dari kesejahteraan, dan nantinya di pertengahan atau akhir abad 20, di mana dia pertama kalinya mengembangkan filosofi ekonomi dari sistem yang jelas dan sederhana dari kebebasan alamiah, di mana dia menyatakan hal tersebut ke khalayak dalam buku karangannya The Wealth of Nations. Pada sekitar tahun 1750, dia bertemu filosof David Hume yang merupakan seniornya terpaut 10 tahun. Hubungannya dan kesamaan opini yang dapat ditemukan dalam detail dari tulisannya, mereka mencakup sejarah, politik, filosofi, ekonomi, dan agama, menandakan bahwa mereka berdua memiliki persamaan intelektual yang dekat dan bersahabat dibanding orang lain, yang mana akan memerankan peran penting selama pencerahan di Skotlandia. Dia merutinkan The Poker Club di Edinburgh tahun 1751. Smith ditunjuk sebagai ketua Dewan Logika di Universitas Glasgow. Pada tahun 1752, ia dipindahkan ke Dewan Filosofi Moral Glasgow. Pernah ditinggali oleh gurunya yang terkenal, Francis Hodgson. Kuliahnya mencakup etika, retorika, jurisprudence,
politik, ekonomi, polisi, dan keuntungan. Tahun 1759 dia menerbitkan teori dari sentimen moral memasukkan sebagai kuliahnya di Glasgow. Karya ini yang membangun reputasi Smith masa itu, menjelaskan bagaimana komunikasi manusia bergantung pada simpati antara agen dan penonton. Itu sang individual dan anggota masyarakat yang lain. Analisisnya pada evolusi bahasa kadang-kadang superficial, seperti yang ditunjukkan 14 tahun kemudian oleh penelitian yang lebih dalam pada bahasa primitif oleh Lord Monboddo. Dalam karyanya berjudul Asal-Muasal dan Perkembangan Bahasa Kapasitas, Smith akan pengaruh persuasif atau argumen retorikal lebih banyak dalam buktinya. Dia mendasarkan penjelasannya tidak seperti Lord Shaftesbury ketiga dan Hutchinson melakukan pada kepentingan moral. Juga tidak seperti Hume pada utilitarianisme, tetapi berdasarkan atas simpati. Smith sekarang mulai memberi perhatian lebih pada jurisprudensi dan ekonomi di dalam kuliahnya dan sedikit pada teorinya tentang moral. Kesan yang didapatkan sama pengembangan ide-idenya pada ekonomi politik dari catatan kuliahnya oleh seorang mahasiswa sekitar tahun 1763 yang nantinya diedit oleh Edwin Cannan dan membentuk apa yang Scott, penemu dan penerbitnya, mendeskripsikannya sebagai bagian dari draft Wealth of Nations yang bertanggal sekitar 1763. Karya Cannan muncul sebagai kuliah dalam keadilan, polisi, pajak, dan senjata. Sebuah versi lebih lengkap diterbitkan sebagai kuliah dalam jurisprudensi di edisi Glasgow tahun 1976. The Wealth of Nations menjadi karya intelektual yang terkenal di seluruh dunia. Publikasi karya ini menjanjikan suatu dunia baru, dunia yang penuh kemakmuran, bukan hanya sekedar pengumpulan emas dan perak. Adam Smith menjanjikan dunia baru bagi semua orang, bukan hanya untuk orang kaya dan penguasa, tetapi juga untuk rakyat biasa. The Wealth of Nations menawarkan resep untuk membebaskan kelas pekerja dari dunia obsesian yang membosankan. Ringkasnya, The Wealth of Nations adalah semacam deklarasi kebebasan ekonomi. Selanjutnya, teori Adam Smith. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi. Dalam sebuah teori pembangunan ekonomi, Adam Smith mengklasifikasikan pemikirannya ke dalam 3 hal, antara lain hukum alam, pembagian pekerjaan, dan proses pemupukan modal. Yang pertama, hukum alam. Ekonomi klasik Adam Smith ini mempercayai doktrin yang menyebutkan terdapat hukum alam pada dahulu kala terkait dengan permasalahan ekonomi. Adapun asumsi terkait teori ini adalah setiap orang berhak dan bebas memenuhi kebutuhan untuk keuntungan individu. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, teori ini didukung oleh konsep the invisible hand, atau yang bisa disebut dengan tangan tak terlihat, yang akan membantu pelaku ekonomi mencapai kesejahteraan secara maksimum. Adam Smith juga menuturkan mengenai mekanisme pasar yang akan berjalan dengan teratur dengan sendirinya. Selanjutnya, pembagian kerja. Dalam pembagian pekerjaan, ekonomi klasik Adam Smith menyebutkan hal ini menjadi sebuah awalan dari pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam teori ini mencakup peningkatan tenaga kerja yang tentunya akan dihubungkan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal ini tentunya akan mencakup penghematan waktu dalam produksi barang serta penemuan mesin yang akan berfungsi melakukan efisiensi tenaga. Adapun tentunya pembagian kerja akan bertambah seiring dengan pasar yang luas dan dengan
bertambahnya jumlah penduduk dan juga fasilitas transportasi yang mendukung. Jadinya pembagian kerja yang semakin besar pula. Selanjutnya yang ketiga, proses menambah modal. Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith juga menekankan penambahan modal daripada pembagian pekerjaan. Adam Smith mengatakan modal usaha adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun ekonomi. Dengan begitu, maka permasalahan dalam pembangunan ekonomi tentunya akan terjadi secara luas. Selain itu, kemampuan individu dan juga manusia untuk lebih banyak dalam menanamkan modalnya. Dalam teori dijelaskan pula mengenai pentingnya menabung yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai modal. Teori ekonomi klasik Adam Smith selanjutnya adalah teori mengenal pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong perkembangan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dua hal tersebut nantinya akan memperluas pasar, di mana pasar tersebut bakal menciptakan spesialisasi dalam hal perekonomian. Spesialisasi dalam hal perekonomian juga pada akhirnya akan membuat kegiatan ekonomi bakalan semakin meningkat. Adam Smith menyebutkan dalam pembangunan yang berlangsung, maka proses pembangunan akan berlangsung secara konsisten dan stabil.